membantu pencari kerja untuk menemukan pekerjaannya. Fasilitator lah ya, Fasilitator, menemukan benar. antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Mensyaratkan membuat kartu kuning. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan pelayanan publik yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, salah satu pusat informasi pelayanan publik di Kota Samarinda. Dan kali ini lagi ramai-ramainya tentang pencari kerja, karena yang udah sekolah pada lulus semua, saatnya bekerja. Nah, salah satu yang menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan itu salah satunya adalah kartu kuning. Apa itu kartu kuning? Dan bagaimana prosesnya? Nah, hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang merupakan ahlinya di bidang kartu kuning nih ya. Tentu saja instansi yang terkait di dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Dan bersama kita telah hadir Ibu Berlian SE. Beliau merupakan pengantar kerja ahli pertama di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Selamat datang Ibu Berlian. Kita santai saja, kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu kartu kuning? Pertama-tama itu manfaat dulu deh. Kira-kira manfaatnya kartu kuning itu buat apa sih, Bu? Manfaat kartu kuning untuk Dinas Tenaga Kerja untuk membantu pencari kerja untuk menemukan pekerjaannya. Karena data mereka kan ada di Disnaker kalau mereka sudah membuat kartu kuning. Oh, gitu. Nah, jadi kan kadang para pencari kerja atau perusahaan mereka datang bisa ke dinas langsung. Dia tanpa merekrut bisa minta data. Nah, Oh gitu. Jadi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini sebagai fasilitator lah ya, menemukan benar. antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Oke. Sebenarnya itu wajib nggak sih? Kartu kuning tidak wajib sih, Tidak cuma wajib. Tapi memang kebanyakan para pencari kerja, pemberi kerja kadang ada yang mensyaratkan membuat kartu kuning. Kalau seandainya ada perusahaan yang mensyaratkan nih, kira-kira syaratnya apa sih kalau bikin kartu kuning? Syarat untuk membuat kartu kuning sih sangat mudah. Fotokopi KTP, tapi harus Samarinda. Kalau yang luar Samarinda, kita harus ada domisili di mana dia bertempat tinggal di Samarinda. Oke. Terus fotokopi ijazah terakhir, sama pas foto 3x4 2 lembar. 3 dokumen itu saja? 2x4 3 lembar. 2x4 3 lembar. 3 lembar itu kecil dong ya? Karena akan ditempel di kartu ya? 3x4 2 lembar. Oh, 3 kali. 3x4 3 lembar. 3x4 3 lembar. Oke, jadi KTP, kemudian kalau bukan warga Kota Samarinda harus ada keterangan domisili. Keterangan domisili sampai dan RT setempat. Nah, RT aja. RT cukup. RT setempat aja. RT saja, kemudian ijazah terakhir. Ijazah terakhir dan sama pas foto 3x4 3 lembar. 3 lembar. Iya. Udah. Kemudian kita langsung datang saja ke Dinas Tenaga Kerja yang terdekat, baik di Basuki Rahmat maupun yang ada di MPP. Nah, itu dia. Jadi dimudahkan ya dengan ada MPP, bisa datang di MPP untuk ngurus kartu kuningnya. Kemudian ada biayanya nggak sih? Gratis. Gratis ya? Pembuatan kartu kuning biayanya gratis. Wah. Dan kalau saya bikin nih, kira-kira butuh proses berapa lama? Karena kita online kan. Oh ya? Nah, pembuatan kartu kuning sekarang online. Itu masuknya melalui Google atau Chrome. Nah, kalau mereka sudah mengisi dari rumah, sampai di kantor tinggal mencetak, paling nggak kurang lebih 5 menit. Oh, jadi KTP, kemudian ijazah itu di-upload? Di-upload. Oh, gitu. Yang di-upload cuman KTP sama ijazah terakhir, ada data-data yang lainnya tinggal diisi, menyesuaikan data diri, data diri mencari kerja, foto dibawa nanti ke Disnaker. Itu kalau kita pengen daftar, apa linknya? Linknya itu melalui Google atau Chrome dari simpol@samarindakota.go.id. simpol.samarindakota.go.id. Iya. Jadi lebih dimudahkan ya, yang sibuk lagi kegiatan apa itu bisa sambil ngurus di rumah juga bisa kan. Nanti pada saat kita mau nyetak membawa fotonya. Foto 3x4 3 lembar langsung ke kantor tinggal dicetak. Langsung dicetak. Langsung dicetak. Yang di MPP bisa cetak juga? Yang di MPP bisa cetak juga. Oh, jadi sama? Iya, sama Pak. Oke. Dan itu kartu kuning ada masa berlakunya nggak sih? Ada.
Kartu kuning masa berlakunya selama 2 tahun. Oke. Dengan ketetapan per 6 bulan sekali harus melaporkan kalau belum dapat pekerjaan. Oh gitu. Kalau sudah dapat pekerjaan, walaupun sebelum 6 bulan juga harus lapor kembali karena merupakan pendataan kita. Oh gitu. Jadi ketahuan nih ya pencari kerja di Samarinda berapa yang terdata. Iya, itu gunanya. Yang sudah dapat berapa yang gitu. Oke. Yang belum dapat ketahuan juga Yang ya. belum dapat ketahuan juga semakin banyak. Perpanjangannya gimana tuh setelah 6 bulan, katakanlah belum dapat kerja nih, perpanjangannya Nah, prosesnya perpanjangannya gimana? pencari kerja silakan datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Nanti di kartu kuning tuh ada tanggalnya. Per 6 bulan sekali kan, nah di sana kita paraf, kita stempel, jadi bisa difotokopi kembali, dilegalisir. Pencari kerja jadi boleh. di kartu itu diparaf 2 aja? Diparaf. Oh nggak dicetak ulang? Enggak, Pak. Oh gitu. Itu kan kartunya berlaku selama 2 tahun. Oh. Jadi per 6 bulan sekali pelaporan. Bulan Kalau dilaporkan. belum bekerja. Oke, Yang sudah oke. bekerja juga harus lapor. Jadi nggak perlu ke Simpol lagi ya, hanya ingin Enggak. menunjukkan kartu, saya pembaharuan Iya. saja. Kalau katakanlah saya belum punya KTP nih, atau KTP luar daerah tadi kan pakai keterangan domisili ya. Domisili dari RT setempat. Itu Di ada mana nggak sih mereka- yang pencari kerja batas umurnya berapa? Batas umurnya sebenarnya sih tidak ada batas, tapi selagi dia mampu bekerja. Oh, Ya gitu. paling enggak sih 50 atau 60 masih bisa kita buatkan. Tapi Minimal? dia minimal Heeh. minimalnya dia lulus sekolah gitu kan. Oh gitu, 18 gitu. 18 17. Tapi kadang Pak ada juga yang orang tua mau melamar dia sekolahnya tidak tamat atau tidak pernah sekolah. Iya. Itu bisa kita buatkan dengan ketentuan di sana sekolah dasar tidak tamat. Oh gitu. Iya. Tapi dia punya mungkin pengalaman Punya kali. keahlian, punya Keahlian. pengalaman, dan Iya. mereka kadang menunjukkan surat yang dari perusahaan. Nah, Surat persyaratannya keterangan. harus buat kartu kuning, Ibu dibilang gitu. Oh gitu. Mm-mm. Oh jadi syaratnya kalau seandainya para pekerja ini tidak memiliki ijazah, katakan begitu, atau yang udah berumur kan Heeh. gitu. harus menunjukkan surat keterangan dari perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka. Iya. Oke. Berarti mereka lewat Simpol juga? Kadang ada yang tidak, Pak. Oh, Kadang gitu. mereka kan kalau yang itu tidak punya HP, kadang HP-nya nggak bisa, jadi kita buatkan secara manual atau kita buatkan dari kita sendiri. Kita mendaftarkan Kita secara mendaftarkan online. sendiri secara online. Kalau apa namanya Simpol ini punya Disnaker Kota Samarinda atau dari luar? Punya Disnaker Kota Samarinda Itu sendiri inovasi bekerja lah sama ya, Denko. untuk memudahkan Diskominfo pencari dia. kerja. Oke. Kebanyakan kalau di Samarinda ini Bu, wilayah skup pekerjaan apa sih yang paling ramai diminta kartu kuningnya? Pertambangan. Pertambangan ya? Pertambangan yang banyak Oh. kemarin. Iya. Terus Bu gini, katakanlah lagi rame nih job fair. Job fair, Lagi iya, rame-ramenya nih betul. job fair itu biasanya berapa tahun sekali? Setahun berapa kali deh? Setahun sih biasanya 1 kali aja kalau Kota Samarinda kan gitu. karena anggarannya dari dana APBD daerah. Oh itu didanai APBD. Didanai oleh APBD daerah. Oke. Terus bagaimana mencari yang pemberi kerja nih? Pemberi kerja. Heeh. Nah, pemberi kerja itu ya memang tugas kami untuk menghubungi semua perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Samarinda maupun di luar Kota Samarinda. Mereka butuh apa gitu ya? Benar. Seandainya saya punya perusahaan, saya mencari kerja, saya pasti ngubungi Disnaker dong ya? Kebanyakan gitu ya? Kebanyakan begitu. Oh gitu, oke. Kemudian rentang pencari kerja di Samarinda ini kebanyakan apa Bu? S1 kah? SMA kah? SMA kebanyakannya. SMA ya? Mm-mm. Kalau seandainya S1 jarang ya? S1 ada juga, pokoknya yang berbanding tuh antara SMA, SMK dengan S1. Itu Kalau yang D3 ya lumayan Ada, lah ya. gitu. Pokoknya S1 dengan SMA. Katakanlah gini, kalau seandainya satu lagi nih, si pencari kerja itu di bawah umur ada nggak? Nggak boleh kita Nggak boleh. buatkan. Nah itu batas Iya. minimalnya berapa? Iya, itu? batas minimalnya ya di 18 itu. 18 tahun. Jadi di atas 18 kita keluarin kartu kuning Iya, gitu di kan. saat mereka sudah punya KTP kan. Oke. Kira-kira ini
Disnaker lagi bikin inovasi apa lagi selain Simpol nih? Sepertinya menarik banget nih kan? Kalau kita di bagian penempatan ya, ya pengennya sih ya job fair aja sih yang kita Job fair tonjolkan digencar, kembali. ya. Kalau bisa sih setahun 2 kali. Setahun 2 Cuma tergantung anggaran kita kan. Biasanya kalau job fair itu banyak nggak sih? Kita bikin job fair nih syaratnya ada syarat nggak? Maksudnya pemberi kerja ini harus berapa banyak gitu? Iya. Kemarin kami baru selesai ngadakan di Mall Robinson di Mall Samarinda Robinson, Square. Itu target sih 40 perusahaan, tapi yang mendaftar 53 dan itu pun masih ada lagi yang mau ikut. Jadi sebenarnya pemberi kerja ini banyak mencari pekerja dong ya? Banyak. Oh, jadi artinya kan peluang pekerjaan di Kota Samarinda masih Sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Cuma tergantung dari para pencari kerjanya aja lagi. Biasanya apa tuh, Mbak? Apakah karena dia butuh skill khusus atau? Iya. Kalau untuk pertambangan mereka kadang butuh skill khusus dan berpengalaman. Berpengalaman minimal berapa keseringan? Pengalamannya minimal 1 tahun. 1 tahun, seandainya bawa alat berat itu 1 tahun. Iya, mekaniknya. Pertambangan ini yang banyak kemarin mekanik sama operator yang dicarinya. Oh. Dari job fair terakhir itu dari 50 sekian pemberi kerja, berapa yang bisa dirangkul nih pencari kerja? Untuk pendaftar pencari kerja sih hampir 1.200 kemarin. Oh, Nah, untuk penerimaannya dari perusahaan kita masih berjalan waktunya ini. Artinya perusahaan masih menyeleksi, kita kasih waktu 1 bulan. Oh gitu. Dari 1.500, 1.200 yang dicari berapa banyak? Yang dicari sekitar 1.019. Oh banyak ya? Banyak juga dari tumbal jabatan lowongannya itu kan. Jadi dari 50 sekian itu rata-rata pertambangan? Pertambangan ada, industri ada, jasa ada, perbankan ada, perhotelan juga ada. Perhotelan ada ya? Yang banyak perdagangan juga. Oh ya? Seperti Lotte-Mart, Eramat, kayak gitu. Pengulakan grosiran, Retail ya retail. Oke lah, artinya kalau memang peluang pekerjaan di Kota Samarinda masih terbuka, harapannya kita bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Samarinda ya Bu. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk obrolan hari ini. Ada pesan-pesan nggak buat para pencari kerja nih? Ada. Ya. Buat pencari kerja jangan patah semangat kalau belum diterima kerja, terus berjuang dan berusaha. Oh gitu, semangat ya. Semangat terus. Artinya kita ulangi lagi bahwa untuk pengurusan kartu kuning bisa melalui Simpol. Bisa melalui Simpol. .samarinda.kota.go.id. Ya. Atau kalau seandainya masih bingung ngurus Simpol, bisa datang ke. Bisa langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda atau di pelayanan kami di tenan MPP Mal Pelayanan Publik. Oke, luar biasa. Demikian obrolan kita, Ibu. Kartu kuning ini memang salah satu yang disyaratkan oleh para pemberi kerja buat mencari kerja ya. Mungkin gitu saja obrolan kita dengan Ibu Berlian SE dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan satu lagi, jangan lupa buat yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk komen, like, atau share apa saja biar informasi pelayanan publik ini bisa sampai meluas ke masyarakat, khususnya di Kota Samarinda. Demikian obrolan kita hari ini, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani berubah.